Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan proyek game yang telah kami buat. Untuk nama anggotanya, yang pertama ada NIM21 akhiran 037 dengan nama Cindy Londia Mareta. Yang kedua ada NIM22 akhiran 075 dengan nama Nadia Fitri Hidayati. Yang ketiga ada NIM22 akhiran 176 dengan nama Ahmad Andi Zainuri. Yang keempat, NIM22 akhiran 182 dengan nama Intan Suci Ramadhani Purnama Kuncoro. Dan yang terakhir, NIM22 dengan akhiran 186 dengan nama Rahmatullah Rizaldi. Proyek game ini berjudul King of the Jungle, yang merupakan sebuah game yang menggabungkan aksi dan strategi. Dalam game ini, pemain berperan sebagai hewan-hewan seperti King Kong dan harimau, yang berusaha melindungi habitat mereka dari ancaman pembangunan manusia. Misi utama pemain adalah menghancurkan pondasi bangunan manusia dengan menggunakan ketapel yang menjadi inti dari mekanisme permainan ini. Game ini mengusung genre action puzzle berbasis fisika. Yang dimaksud berbasis fisika di sini adalah ketika pemain menarik ketapel, sudut dan kekuatan tarikan akan mempengaruhi arah dan jarak lemparan hewan. Bangunan yang dihantam pun akan runtuh, tergantung pada titik tumbukan dan materialnya. Permainan ini dirancang untuk dijalankan pada PC atau laptop dengan sistem operasi Windows. Menggunakan kontrol yang intuitif melalui mouse, pemain cukup menarik dan melepaskan ketapel untuk menentukan lemparan, sehingga mudah dimainkan untuk berbagai kalangan. Game ini menawarkan dua musim permainan, Sabana dan Rainforest. Pada musim Sabana, pemain akan menghadapi tantangan dengan pondasi bangunan yang lebih sederhana. Sementara itu, pada musim Rainforest, tingkat kesulitan meningkat dengan musuh dan struktur bangunan yang lebih kompleks. Untuk fitur unggulan dari game King of the Jungle yang pertama yaitu bermain menggunakan ketapel. Pemain menggunakan ketapel untuk meluncurkan hewan seperti King Kong dan harimau ke arah fondasi bangunan manusia. Ketapel ini bekerja dengan aturan fisika seperti gravitasi dan momentum, sehingga pemain harus cermat dalam mengarahkan sudut dan mengatur kekuatan lemparan. Contohnya, pemain bisa menarik karakter hewan pada ketapel dengan cara mengklik dan menahan, lalu menggesernya ke belakang untuk menyesuaikan kekuatan. Semakin jauh ditarik, semakin kuat lemparannya. Pemain juga bisa menentukan sudut tembakan. Misalnya, jika ingin mengenai bagian atas bangunan, sudutnya harus lebih tinggi. Sebaliknya, untuk menghancurkan bagian bawah, sudutnya harus lebih rendah. Setelah melepaskan ketapel, karakter hewan akan meluncur ke arah fondasi. Jika lemparannya tepat, fondasi akan runtuh dan musuh di dalamnya akan jatuh. Pemain juga mendapatkan skor dari hasil runtuhan tersebut. Yang kedua, yaitu level yang menantang dan bervariasi. Game ini memiliki dua musim atau season, yaitu Sabana dan Rainforest. Setiap musim terdiri dari 5 level yang semakin sulit. Pemain harus menyelesaikan semua level di Sabana sebelum bisa lanjut ke Rainforest. Contohnya, musim Sabana. Fondasi di musim ini sederhana, seperti balok kayu atau beton. Misalnya pada level pertama, pemain hanya perlu menghancurkan fondasi kecil dengan 2 musuh di dalamnya. Semakin tinggi level, jumlah musuhnya bertambah, tetapi fondasi masih mudah dihancurkan. Lalu di musim Rainforest, fondasi di musim ini lebih kompleks, menggunakan bahan seperti batu, es balok, bahkan bom. Misalnya pada level keempat, pemain menghadapi fondasi besar yang terdiri dari beberapa lapisan batu dan beton. Pemain harus merencanakan strategi dengan hati-hati, memilih karakter yang tepat, dan menentukan bagian mana yang lebih lemah untuk dihancurkan terlebih dahulu. Yang ketiga, yaitu karakter hewan dengan kemampuan unik. Pemain dapat memilih hewan yang berbeda dengan kemampuan khusus untuk menghancurkan fondasi. Setiap hewan dirancang untuk situasi tertentu, sehingga pemain harus pintar menggunakan karakter sesuai kebutuhan. Contohnya, King Kong memiliki kekuatan besar, cocok untuk menghancurkan bagian fondasi yang kokoh seperti beton atau batu.
Misalnya, jika ada lapisan beton tebal di tengah bangunan, King Kong dapat dengan mudah menghancurkannya dengan satu lemparan. Harimau lebih cepat dan akurat, cocok untuk menyerang bagian pondasi yang lebih lemah. Contohnya balok kayu. Misalnya ketika ada pondasi kayu di bagian bawah bangunan, harimau dapat dengan mudah membuat bangunan runtuh dengan serangan presisi. Yang keempat yaitu efek suara yang seru dan realistis. Setiap aksi pemain disertai efek suara yang membuat game terasa lebih hidup dan menyenangkan. Efek suara ini membantu pemain merasakan dampak dari tindakan mereka. Contohnya tarikan ketapel. Ketika pemain menarik ketapel, terdengar suara seperti karet yang ditarik, memberikan kesan realistis. Lalu suara tabrakan. Saat King Kong atau harimau mengenai pondasi, terdengar suara kayu yang retak, beton yang pecah, atau batu yang runtuh. Lalu runtuhnya bangunan. Setelah pondasi hancur, pemain bisa mendengar suara keras dari bangunan yang ambruk. Lalu musuh jatuh. Musuh manusia yang jatuh dari pondasi juga mengeluarkan suara unik, menambah keseruan permainan. Yang kelima yaitu integrasi lingkungan dan strategi. Lingkungan permainan yaitu sabana dan rainforest bukan hanya sekedar latar belakang, tapi juga mempengaruhi strategi pemain. Pemain harus memahami material pondasi di setiap musim untuk menentukan cara bermain. Contohnya, di lingkungan sabana, tampilannya berupa padang rumput kering dengan langit cerah. Pondasi di sini sederhana, seperti kayu dan beton. Tantangannya lebih ringan karena jumlah musuhnya juga sedikit. Lalu di lingkungan rainforest, tampilannya berupa hutan tropis yang gelap dengan materi pondasi yang lebih kuat seperti es balok, batu, dan bom. Tantangannya lebih besar karena jumlah musuh lebih banyak dan pondasinya lebih rumit. Yang keenam, yaitu tampilan menu yang mudah digunakan. Menu dalam game ini dirancang agar mudah dipahami oleh semua pemain. Pemain bisa dengan mudah memilih level, mengatur suara, atau keluar dari permainan. Contohnya tombol play. Memulai permainan, saat diklik, pemain diarahkan ke pilihan musim, sabana atau rainforest. Lalu tombol pause, yaitu memberikan pilihan untuk melanjutkan permainan, mengulang level, atau kembali ke menu utama. Dan yang terakhir yaitu tampilan skor. Setelah menyelesaikan level, pemain akan melihat skor dan bintang yang didapatkan berdasarkan performa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rizky Fauzan. Saya dari kelompok 4. Jadi di sini kami sedang menjelaskan game yaitu game
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Andi Zaindi, NIM 22, NIM 176. Di sini saya akan menjelaskan di bagian in-game-nya. Oke. Jadi kita ada dua season. Season pertama Savannah dan yang kedua adalah Rainforest. Saya akan menjelaskan yang Savannah dulu. Di sini Savannah ada 5 level dan 5 level juga di Rainforest. Di Savannah level 1 ya bangunannya seperti ini. Jadi tiap level bangunan berbeda. Bangunan level 3, level 4, level 5. Jadi tiap level akan berbeda bangunannya. Dan itu kita maksud sebagai rintangan. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa cuplikan dari masing-masing level di sini. Dimulai dari level 1 dari Savannah. Ya, jadi di sini hewannya level 1 harimau. Kita menggunakan tingkong di level 5. Jadi di masing-masing level 5 Savannah maupun Rainforest itu menggunakan hewannya tingkong. Oke. Coba kita lemparkan satu. Skor yang kita dapatkan 30. Jadi bintang ini skor ini dikonversi ke bintang. Jadi jika mendapatkan 10.000 maka si player mendapatkan 1 bintang. Jika mendapatkan 20 atau di atas 20 tapi tidak sampai 30 itu mendapatkan bintang 2. Jika bintang 3 itu syaratnya harus 30 poin ke atas. Oke, next ke level selanjutnya, level 2.